Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nafiatul Hidayat dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yaitu pembantaian di Indonesia pada tahun 1965. Pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 hingga 1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia. Pada masa setelah terjadinya gerakan 30 September di Indonesia, diperkirakan semakin dari setengah juta orang dibantai dan semakin dari 1 juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru. Partai Komunis Indonesia atau PKI dihancurkan. Perbelaan mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Kudeta yang gagal menimbulkan kebencian terhadap komunis karena kesalahan ditujukan kepada PKI. Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dijelaskan sebagai partai terlarang. Pembantaian dimulai pada Oktober 1965 dan memuncak selama sisa tahun sebelum yang belakang sekalinya mereda pada awal tahun 1966. Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta yang di belakang menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante atau orang yang menegakkan hukum dengan metodenya sendiri dan tentara tingkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di semua Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Usaha Soekarno yang mau menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melewati Nasakom telah bubar. Pilar pendukung utamanya PKI telah secara efektif dilenyapkan oleh dua pilar lainnya, militer dan Islam politis, dan militer berada pada perlintasan menuju kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh parlemen sementara. Pada Maret 1968, Soeharto secara resmi terpilih menjadi presiden. Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun masyarakat internasional. Penjelasan memuaskan bagi kekejamannya telah menarik perhatian para pandai dari beberapa perspektif ideologis. Probabilitas keadaan perbelaan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik atau Orde Baru, dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.